pimpinan yang ingin kami sampaikan, kami di Provinsi Sumatera Utara masih punya daerah afirmasi. Dari 7 daerah tertinggal di Pulau Sumatera, pimpinan 4 itu di kami, di Provinsi Sumatera Utara. Di Kepulauan Nias itu masih masuk daerah tertinggal, bukan di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara, tapi daerah tertinggal di Indonesia. Sangat-sangat prihatin dengan kabupaten yang ada di Kepulauan Nias. Nah, mungkin ini bisa diperhatikan bagaimana dana transfernya juga ke sana, sangat harusnya ada pembeda pimpinan bagaimana daerah afirmasi, daerah tertinggal yang ada di Indonesia, dana transfernya mungkin tidak disamakan dengan daerah-daerah yang seperti disampaikan tadi, bukan hanya dari jumlah penduduk dan lainnya, tapi mungkin daerah tertinggal ini perlu diperhatikan juga. Aturan-aturannya mungkin bisa dikhususkan untuk daerah tertinggal sehingga bagaimana perhatian pemerintah pusat untuk bisa mengeluarkan daerah-daerah tertinggal yang ada di Indonesia, khususnya kami di Provinsi Sumatera Utara masih ada 4, ini bisa keluar dari kategori daerah tertinggal. Masih ada pimpinan, sedangkan katanya kami di Provinsi Sumatera Utara ini gerbangnya Indonesia bagian barat, tapi di satu sisi masih ada 4 wilayah kami, 4 kabupaten kami yang masih masuk daerah tertinggal. Mungkin ini pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Gubernur Sumatera Utara. 15-20 tahun yang lalu Pak Gubernur Sumatera Utara, saya masih di kampus dulu. Saya pernah melakukan penelitian terhadap 5 kabupaten dengan status daerah tertinggal. Di luar nalar saya, beberapa elit setempat Pak Gubernur itu justru tetap ingin jadi daerah tertinggal. Kenapa? Karena banyak insentif dari pusat. Tapi ini 20 tahun lalu. Sekarang harusnya mental kita udah berubah. Ya, jadi saya kira ini soal mental ini. Orang bangga jadi daerah tertinggal karena dapat insentif lebih dibanding daerah yang tidak tertinggal. Karena itu memang kita Pak Dirjen Keuangan ya harus punya formula yang tepat. Jangan insentif atas nama ketertinggalan tapi kita berikan terus-menerus dan kemudian tidak ada daya ungkitnya. Nah, kalau perlu program-program itu dibuat oleh pusat melalui gubernur, nggak usah kasih ke bupati wali kotanya. Gubernur aja yang tanggung jawab sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Karena kalau tidak itu dinikmati dalam tanda kutip dan dipermanenkan dari tahun ke tahun. Sekali lagi ini cerita 20 tahun yang lalu, bukan cerita sekarang.